murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan lanjutkan materi bahasa Inggris tingkat lanjut untuk siswa kelas 11 SMA. Nah, ini merupakan materi dari Kemendikbud untuk sekolah penggerak. Ayo kita mulai materinya. Here we go. Baik, murid Ibu, sekarang kita bahas Activity 3. Activity 1 and 2 sudah Ibu bahas sebelumnya, bisa kamu simak di video sebelumnya ya. Sekarang kita lanjutkan membaca The Legend of the Holy Stone. Ini judulnya ya, title dari cerita legendanya. Oke, legenda dari batu suci. Oke, murid Ibu, di sini kita baca perintahnya. Now read the legend entitled The Legends of Holy Stone. While reading, pay attention to the characters and the event told in the story. Nah, ini adalah legenda dari legenda batu suci ya. Ketika sambil membaca, perhatikan karakter dan kejadian yang diceritakan di dalam story. Nah, sedikit sebelum Ibu baca ini adalah Komboy Rama Mountain. Ini adalah Komboy. Jadi namanya Komboy Rama Mountain ya, Gunung Komboy Rama. Dari sejarah yang Ibu baca sedikit, legenda dari Batu Suci ini berasal dari daerah Papua ya. Nah, kisahnya itu adalah kisah batu suci yang menceritakan tentang asal mula ritual pemujaan batu suci yang dilakukan oleh masyarakat Papua di Gunung Komboy Rama. Hingga saat ini, setahun sekali mereka selalu memuja batu dengan mengadakan pesta adat yang kini dijadikan ajang silaturahmi begitu. Nilai tersebut juga dijunjung tinggi oleh orang Melayu. Ini sangat penting dan harus didahulukan dari hal-hal yang lainnya seperti yang dikatakan dalam adat-adat atau syair kearifan lokal mereka ya, atau Melayu. Jadi ini benar-benar legenda dari daerah Papua yang namanya nama gunungnya adalah Gunung Kamboy Rama. Oke, itu sedikit ulasan. Sekarang kita baca ceritanya. A long time ago, upon the Kamboy Rama mountain, there were two villages, Kamboy Rama and Arompu. Kamboy Rama was a residence for Kamboy people, and Arempu was a sago plantation owned by God Iriwonawani, who also owned a tifa. Whenever the tifa is played, the Kamboy people, Ibu baca Kamboy terus ya, Kamboy people would gather. Every day, the Kamboy women would go to Arempu to cut sago for their meals. As time passed by, the sagu trees were becoming scarcer ya. God Iriwonawani got really angry. Get out of here! Don't just cut, but show and plant. Because they were scared, the Kamboy people moved to the coastal area and named themselves Radua Yaivi. However, upon the mountain, there still lived a couple of husband and wife, Irimiami and Isurai. Aduh, sedikit belibet ya, karena nama-namanya ini nggak familiar di Ibu ya. Kita baca ya terjemahannya. Oke. Dahulu kala, di atas Gunung Kamboy Rama, ada dua desa. Nama desanya Kamboy Rama dan Arempu. Kamboy Rama merupakan tempat tinggal dari orang Kamboy. Dan Arempu merupakan perkebunan sagu milik Dewa Iriwonawani yang juga memiliki tifa. Nah, begitu. Nah, setiap tifa dimainkan, orang-orang Kamboy akan berkumpul. Setiap harinya,
para wanita Komboy pergi ke Arempu untuk memotong sagu, ya, atau memotong tumbuhan sagu untuk makanan mereka. Seiring waktu berjalan, pohon sagu semakin langka. Jadi scarcer ini langka ya. Dewa Iri Wanawani menjadi benar-benar marah. Gitu. Keluar dari sini. Jangan potong, tapi dia mintanya menabur dan menanam. Jadi jangan dipotong lagi nih tumbuh-tumbuhan sagu itu. Karena mereka takut ya. Jadi orang Komboy itu pindah ke daerah kostal. Daerah pesisir ya, yang namanya dan diberi nama Randua Yaifi. Namun di atas gunung masih tinggal sepasang suami istri yang namanya Iri Miami dan Irorai. Nah begitu. Jadi kalau dilihat ini kekesalan dari Dewa Wonawani karena suka memotong daun pohon sego ya, daun sagu. Kemudian pindah pula. Setelah dia pindah ternyata ada pula pasangan Iri Miami dan Isorai. Aduh, namanya susah banget. Oke, kita masuk ke paragraf kedua. One day, on their way home after a hunt in the jungle, being tired, Iri Miami and Isorai decided to rest. Iri Miami sat on the ground leaning on a tree. Meanwhile, Isorai was still finding a place to sit. She saw a large stone and thought that it would be comfortable to sit on. As she sat, all of a sudden, Isorai shouted and jumped off the stone. Ouch! The stone is so hot that I almost got burned, Isorai cried. And what is it, dear? Iri Miami, who almost fell asleep immediately, stood up. Stood up. Kemudian, startled by his wife's screams. I don't know what happened either, but this stone feels really hot, answered Isorai in panic. Oke, kita terjemahkan juga. Satu hari, dalam perjalanan pulang dari setelah berburu di hutan ya, karena lelah atau letih, Iri Miami dan Isorai memutuskan untuk istirahat. Iri Miami duduk di atas tanah, bersandar ke pohon. Sementara itu, Isorai masih mencari tempat untuk duduk. Dia perempuan, jadi dia melihat istrinya tadi ya, dia melihat batu besar dan berpikir bahwa itu sangat nyaman untuk duduk. Ketika dia duduk, tiba-tiba Isorai menyahut atau shouted, bersorak ya, dan jumped. Jump itu artinya melompat dari batu. Terus dia bilang, oh, bisa dalam bahasa Indonesia-nya, aduh, gitu ya. Batunya begitu panas dan saya hampir terbakar. Isorai menangis. What is it, dear? Apa ini? Sayangku, Iri Miami juga hampir tertidur, asleep ya, feel asleep, tiba-tiba berdiri. Nah, begitu. Dikejutkan dengan teriakan istrinya. Saya nggak tahu juga apa yang terjadi, katanya. Tapi batu itu serasa benar-benar panas, jawab Isorai dengan paniknya. Oke, kita lanjut. A short time later, in their astronom's... Oh, sorry. Okay. A short time later, in their astonishment,
Smoke came out of that stone. Curious, Irimiami tried to sit on that stone. Ugh, it's really hot, he shouted. Becoming more curious, the couple decided to test the stone's heat. How if we put this Phoenician on that stone? Said Irimiami. Let's just try, dear, answered Isorai. Exquisite smells came from the burning meat. As it was really, they ate them up. What a delicious piece of meat! Or this meat is so delicious. Irimiami said happily, unsatisfied with what they had found. They continued testing the stone. Let's try to put these bamboo stems, said Isorai. Let's try this grass and leaves. Irimiami added. How about that timber? Shouted Isorai. Day by day, they kept on testing the stone. Okay. Tidak lama kemudian, dalam keheranan mereka, asap keluar dari batu. Penasaran, Irimiami mencoba untuk duduk di atasnya. Oh, atau dia, aduh, ini sangat panas. Sahutnya atau teriakannya ya. Oke, Ibu ulangi lagi. Sorry. Oke, karena begitu penasaran, pasangan suami istri itu memutuskan untuk mencoba batu yang panas tersebut. Kemudian, how if, bagaimana jika kita menaruh daging rusa di atas batu tersebut, kata Irimiami. Ayo coba sayang, jawab Isorai. Nah, mencium bau yang harum dari daging yang terbakar tersebut setelah siap mereka memakannya. Siap memakannya, damp up itu memakan daging tersebut ya. Aduh, alangkah enaknya potongan daging ini atau daging ini begitu lezat. Irimiami mengatakan dengan bahagianya. Nah, karena tidak puas dengan apa yang mereka temukan, mereka melanjutkan percobaan terhadap batu tersebut. Ayo coba untuk meletakkan bambu di atas steams ini ya. Atau dia mencoba meletakkan bambu di atasnya, kata Isorai. Ayo coba, let's try apa? Ini grass ini rumput ya, coba rumput dan dedaunan, kata Irimiami. Tambahannya, bagaimana? How about that timber? Timber itu kayu ya. Teriak Isorai. Kemudian hari demi hari mereka terus menguji batu tersebut. Jadi ternyata batu yang panas ya. Coba daging, coba bambu. Oke, kita lanjut. One bright day, they gathered more grasses and put them on the stone. The grasses burned quickly and spread to the surrounding plants. The fire got bigger. They started to panic. My husband will burn this place. Isorai cried in fear. It's a big disaster and we can't stop. Let's meet God Iriwonawani for help, said Irimiami in tremble. They ran to God Iriwonawani. My Lord, please help us put out the fire, begged them. Well, I shall help on the condition that you stop that harming act of yours, says the God. We promise, my Lord, they said. With a magical power, the fire could finally be stopped. Oke, ini intinya. Suatu hari yang cerah, mereka mengumpulkan banyak rerumputan dan meletakkannya di atas batu. Rerumputan terbakar dengan cepat dan spread surrounding plant.
Ya, terbakar dengan cepat dan menyebar ke taman-tamanan sekitarnya. Dan api menjadi lebih besar. Ya, mereka mulai panik. Suamiku, kami telah membakar tempat ini. Isorai menangis dengan ketakutan. Oke. Ini bencana besar dan kita tidak bisa menghentikan. Ayo coba panggil Dewa Iri Wonawani untuk bantuan, kata Iri Miami in Trimbo dengan gemetar ya. Kemudian mereka lari ke Dewa Iri Wonawani. Terus mereka bilang apa? Ayo. Tuanku, tolong bantu kami untuk bantu kami untuk memadamkan api. Pinta mereka begitu ya. Well, ya, aku akan membantu dengan syarat on the condition ya, dengan syarat kamu berhenti melakukan tindakan merugikan, kata Tuhannya. Tuhannya siapa tadi? Dewa Iri Wonawani. Terus dia bilang, kami janji Tuhan, kata mereka, dengan magic powernya api seketika mati. Ding, 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 mati apinya ya. Oke. Panjang juga ceritanya. Nevertheless, it seems that they had no learned from their mistakes. They kept on testing the stone until one day they started a really big fire that did not stop for 7 days and nights. They were really terrified and could not do anything but ask God Iri Wonawani for help. Namun demikian, tampaknya mereka belum belajar dari kesalahan mereka. Mereka tetap saja mencoba batu sampai suatu hari mereka memulai dengan api yang benar-benar besar, bahwa did not stop, tidak berhenti selama 7 hari dan 7 hari 7 malam. Mereka benar-benar ketakutan ya, tidak bisa melakukan apa-apa tapi hanya minta bantuan Dewa Iriwani untuk dia minta bantuan Dewa Iriwonawai lagi. Aduh, pusing banget namanya. Iriwonawai. Oke. Dia minta bantuan ini lagi karena udah bikin api begitu ya. Finally, the sounds of the tifa were heard again after a long time. All Randua Yaifi people ran to Kamboy Mountain, witnessed the burning forest, which was again successfully extinguished by God Iri Wonawani. Berarti di sini ada yang kurang nih ya, Wonawani ya. On the mountain, Iri Miami and Isorai finally told the story of the Holy Stone. Nah, oke, kita terjemahkan. Akhirnya, suara tifa terdengar lagi setelah sekian lama. Semua rakyat atau penduduk Randuwayaifi berlarian ke arah Gunung Kamboy. Menyaksikan forest yang terbakar atau gunung yang terbakar ya, hutan yang terbakar kembali dan berhasil dipadamkan oleh Dewa Iri Wonawani. Nah, di gunung Iri Miami dan Isorai menceritakan cerita dari batu suci. Nih, paragraf terakhir. The following day, all Randua Yaifi people came back to the mountain bringing food items. All those food items were put on the holy stone and the traditional fest took place for 3 days and nights. All the people chanted and danced around the holy stone, worshipping it and passing the holy stone's story. Okay.
People of Papua, particularly those of the Yapen Islands, sanctify the firestone Hitherto. The stone has become a sacred stone that they worship annually. Okay. Keesokan harinya, semua penduduk dari Randua Yaivi kembali ke gunung membawa makanan. Semua makanan diletakkan di atas batu suci dan the traditional batu suci ya. Dan pesta adat berlangsung selama 3 hari 3 malam. Semua orang atau rakyat bernyanyi menari ya, bernyanyi dan menari mengelilingi batu suci, memuja dan melewati batu suci. Oke. Masyarakat Papua particularly nah ini artinya khususnya yang berasal dari Yapen Island atau Pulau Island, Pulau apa namanya? Pulau Island, Pulau Yapen ya, sorry, aduh, sampai saat ini ya menguduskan batu api ini. Jadi dia bikin kudus ini, sanctify the firestone Hitherto. Ya, batu itu telah menjadi keramat yang mana mereka sembah secara annually, secara berkelanjutan tiap tahunnya ya, selalu disembah setiap tahunnya. Annually itu setiap tahunnya. Oke, ternyata kisahnya panjang banget ini. Dan untuk aktivitas 4 nanti aja ya di video berikutnya. Udah kepanjangan ini. Oke, my student, see you for the next video. Bye-bye.